إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitaidu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan salat jenazah. Al-Musannif rahimahullah mengatakan, wa aulan nasi bi sholati alaihi asobatuhu summa zawu al arham. Ya. Orang yang paling berhak mensolati mayit, ya, adalah asobahnya. Wa aulan nas bi sholati alaihi asobatuhu. Nanti kemudian summa zawul arham, kemudian zawul arham. Jadi asobah di bab waris nanti akan disebutkan siapa asobah. Nah, asobah itu ya ada anak, ya kita tulis dulu. Aulan nas bisolati alai asobatuhu. Aulanas bisolati alaihi, sholat mayit ya, adalah asobatuhu summa zawul arham. Asobatuhu summa zawul arham. Kemudian zawul arham. Maka zawul arham kemudian nanti didahulukan yang dekat, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Jadi yang didahulukan ya, jadi yang paling berhak ya, jadi imam adalah asobahnya. Asobahnya yang laki-laki ya, laki-laki. Meskipun mayit itu mewasiatkan untuk selain asobah, maka wasiatnya tidak dilaksanakan. Ya. Ya, maka didahulukan yang dekat dan dekat. Kita lihat di sini urutannya asobahnya ya, karena ada bapak, maka tartib didahulukan al-abu, bapak. Nah, kemudian al-jadu li'ab, kakek ya. Al-jadu li'ab, kakek yang merupakan bapaknya bapak. Wa in ala, ke atas. Nah, setelah itu aliben, anak, baru anak.
Kemudian ibnuhu wa in safula, anaknya anak cucu. Ibnuhu wa in safula. Wa baqi al asobah minan nasab. Nah, setelah itu kemudian bagi sisa asobah minan nasab. Ya. Ya. Kemudian habis itu al-wala, yang punya wala, kemudian sultan. Begitu kita tulis sekalian. Fal wala, habis itu wala, ini masih dilanjutkan saja. Al-wala, yang punya hak wala ya, yang memerdekakan budak. Jadi misalnya mayitnya adalah budak yang sudah merdeka. Kemudian as-sultan, penguasa. Sesuai dengan urutan di waris. Ya. Jadi nanti bapak, kakek, anak, cucu, dan seterusnya. Ada saudara kan, saudara apa? Saudara mayit, keponakan, ada paman, ada sepupu. Ya. Kemudian zawul arham, ya. Maka ini al akrob fal akrob. Maka zawul arham nanti didahulukan, misalnya abu kemudian banul banat, kemudian ahuli Setelah ini kan asobah, maka dilanjutkan zawu arham. Zawul arham abu ya, di sini yang awal, yang pertama abu itu bapaknya apa? Ibu, ya, kakek dari seluruh ibu. Kemudian banul banat, anak laki-lakinya dari anak perempuan. Kemudian ahun li Zawul arham ya, ahun li saudara seibu. Kemudian khol, paman ya, ini paman dari jalur ibu, khol. Kemudian am li paman saudara bapak tapi seibu. Nah, jadi urutannya. Wa aulan nasi bi sholati alaihi asobatuhu summa zawu al arham. Kemudian apa? Zawu al arham. Kemudian kita lihat apa faedah pada ini. Yang pertama ada faedah la tu'akharu sholatu li ghairi waliyin amma huwa fa tu'akharu lahu in raja hudurhu wa lam yazunna ridahu wa ila suliya alaihi. Ya. Pertama, la tu'akharu as-shalah li ghairi wali. Dan hukum-hukum masail la tu'akharu sholat jenazah li ghairi
waliyin. Jadi sholat jenazah tidak ditunda kalau untuk selain wali. Adapun wali bisa waharu untuk wali ditunda, ya, menunggu wali jika ya bisa diharapkan ada harapan kedatangannya dan tidak ada dzon ridho. Kalau tidak bisa diharapkan kedatangan, ya udah disolati saja, tidak menunggu walinya, atau sudah ada dzon ridho. Kemudian yang berikutnya yusannu an yaqifa, yaitu ghairu ma'mun min imamin wa munfaridin walau al qabri inda ra'si zakar wa ajazi ghairihi. Dan yang berikutnya yusanu, disunahkan an yaqifa, untuk berdiri ghairu makmum, yang selain makmum, ya, di imam misalnya ghairu makmum min imamin, misalnya imam min imamin wa munfaridin walau alal qabri meskipun sholat di kuburan. Disunahkan apa? An yaqifa inda ra'si zakar, yaitu di setentang dengan kepala mayit kalau mayitnya laki-laki. Wa ajazi ghairihi, tapi kalau selain laki-laki, misalnya perempuan, maka di bagian bawah, ya, area perut, ya, pantat, sekitar bawah tengah, itu sholatnya kalau mayitnya laki-laki, ya, di kepala, pas di kepala berdirinya imamnya, atau kalau dia sholat munfarid, kalau perempuan di sekitar tengah-tengah, ya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada jenazah, ya, ada beberapa jenazah, ya, hadir secara berurutan, maka wali dari jenazah yang lebih awal datang itu yang lebih diutamakan, ya. Sehingga nanti yang menjadi imam itu adalah yang wali yang lebih, jenazahnya lebih datang duluan. Jenazah ada beberapa yang datang duluan, yang didahulukan walinya. Kemudian ada faedah berikutnya, yaitu tahrumu sholatu ala kafir walau dhimian, ya. Ini sudah pernah dibahas. Tahrumu, sholat jenazah haram ala kafir, mensolati orang kafir, dosa, nggak boleh. Walau dhimian, meskipun kafirnya dhimi, meskipun kafir dhimi. Kemudian disunahkan sholat mayit di masjid. Usanu sholatu alal mayit fil masjid atau bi masjid in amina talwisahu in amina wa bisalasati sufuf wa aksar, dan
wa bisala sati sufuf, dengan 3 shaf atau lebih. Ya. Tapi di Ibnu Hajar mengatakan aqallu shaf isnan. Ya. Sehingga jadi minimal 1 shaf itu 2 orang. Karena kalau di Pusarlakan tadi dengan 3 shaf meskipun 1 shafnya 1, walau kana shaf wahid. Tapi Ibnu Hajar mengatakan minimal shaf personnya 1 shaf minimal 2 orang. Maka shaf tidak dibuat 3 kecuali minimal 6 orang. Shaf pertama 2 orang, shaf kedua 2 orang, shaf ketiga 2 orang. Nah, kemudian orang yang datang belakangan, maka yang afdal dia berusaha mencari shaf yang pertama. Baik, demikian masih tentang masalah-masalah di sholat jenazah. Yang berikutnya insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.